Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ihsan Musyafa dengan nomor induk mahasiswa H1A119017. Di video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi seputar etika pemerintahan. Etika pemerintahan. Apa itu etika pemerintahan? Etika pemerintahan merupakan ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Dalam etika pemerintahan selalu terkait dengan pertanyaan, apakah yang sebaiknya saya lakukan? Etika pemerintahan terdapat juga masalah kesusilaan dan kesopanan ini dalam aparatur, struktur, dan lembaganya. Ada beberapa istilah yang perlu diketahui dalam etika pemerintahan. Istilah yang pertama ada etika dan moral. Etika lebih condong ke arah ilmu tentang baik dan buruk. Selain itu, etika lebih sering dikenal sebagai kode etik. Etika dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Ada dua kaidah dasar moral. Pertama, kaidah sikap baik. Pada dasarnya, kita mesti berbuat baik terhadap apa saja. Bagaimana sikap baik itu harus dinyatakan dalam bentuk yang konkret, tergantung dari apa yang baik dalam situasi konkret itu. 2. Kaidah keadilan. Prinsip keadilan adalah kesamaan yang masih tetap mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Kesamaan beban yang terpakai harus dipikulkan bersama yang tentu saja disesuaikan dengan kadar anggota masing-masing. Istilah yang kedua ada amoral dan immoral. Amoral adalah sebuah tindakan tidak bermoral yang dilakukan oleh seseorang karena kurangnya pengetahuan, memiliki kelainan, atau belum cukup umur. Sedangkan immoral adalah tindakan tidak bermoral yang dilakukan oleh seseorang walaupun orang tersebut sudah tahu bahwa hal tersebut memang salah dan tetap melakukannya. Istilah yang ketiga ada etika dan etiket. Etika dan etiket memiliki persamaan, yaitu etika dan etiket menyangkut tindakan dan perilaku manusia. Etika dan etiket mengatur perilaku manusia yang normatif. Sementara itu, ada beberapa perbedaan pokok antara etika dan etiket. Yang pertama, etika menyangkut cara perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang atau kelompok tertentu. Etiket memberikan dan menunjukkan cara yang tepat dalam bertindak. Sementara itu, etika memberikan norma tentang perbuatan itu sendiri. Etika menyangkut apakah suatu perbuatan bisa dilakukan antara ya dan tidak. 2. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan sosial. Jadi, etiket selalu berlaku ketika ada orang lain. Sementara itu, etika tidak memperhatikan orang lain. 3. Etiket bersifat relatif. Dalam arti bahwa terjadi keragaman dalam menafsirkan perilaku yang sesuai dengan etiket tertentu. Etika jauh lebih bersifat mutlak. Prinsip etika bisa sangat universal dan tidak bisa ada proses tawar-menawar. 4. Etiket hanya menyangkut segi lahiriah saja, sementara etika lebih menyangkut aspek internal manusia. Dalam hal etiket, orang bisa munafik, tetapi dalam hal perilaku etis, manusia tidak bisa bersifat kontradiktif. Istilah yang keempat ada moralitas. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan atau nilai yang berkenaan dengan baik buruk. Moralitas melibatkan kehidupan sosial maupun non-sosial. Moralitas didasarkan atas hasrat alamiah seseorang untuk memperbaiki diri sendiri dan keinginan untuk mencapai cita-citanya. Istilah yang kelima ada subjektif. Subjektif adalah cara berpikir yang terpengaruh oleh atau berdasarkan keyakinan atau perasaan pribadi tidak berbasis terhadap fakta. Seseorang yang lebih cenderung berpikir subjektif merupakan gaya berpikir yang dipengaruhi oleh atau berdasarkan keyakinan pribadi atau perasaan bukan berbasis pada fakta. Seseorang yang kreatif bahkan memiliki banyak ide di dalam dirinya, itu semua karena dia memiliki kecenderungan subjektivitas. Ini semua terjadi karena pola pikirnya yang mampu berimajinasi dan menggambarkan sebuah pemikiran atau informasi yang telah diterima. Namun demikian, tidak semua orang yang berpikir subjektif dapat menjadi penemu atau pencetus ide yang baik.
Ada kalanya mereka hanya mengembangkan berdasarkan apa yang mereka sudah pernah diketahui. Sumber-sumber etika. Sumber etika yang pertama ada agama. Pada dasarnya, ada persamaan dalam tiap-tiap agama menyangkut hubungannya dengan dasar dalam beretika, seperti keadilan, artinya kejujuran untuk mempergunakan kekuatan untuk menjaga nilai-nilai kebenaran. Saling menghormati, artinya cinta dan perhatian terhadap orang lain. Pelayanan, artinya manusia hanya pelayan, pengawas sumber-sumber alam. Dan terakhir ada kejujuran, artinya kejujuran dan sikap dapat dipercaya dalam semua hubungan manusia dan integritas yang kuat. Sumber yang kedua ada filosofi. Filosofi juga menjadi acuan-acuan yang berkembang dalam proses pengambilan keputusan yang bersumber dari nilai-nilai etika. Ajaran-ajaran ini berkembang dari hasil pemikiran manusia dan terus berkembang dari tahun ke tahun. Perkembangan ajaran filosofi terhadap kemunculan etika yang pertama berasal dari Socrates. Socrates mempercayai bahwa manusia ada untuk satu tujuan, dan bahwa salah dan benar memainkan peranan yang penting dalam mendefinisikan hubungan seseorang dengan lingkungan dan sesamanya. Socrates percaya bahwa kebaikan berasal dari pengetahuan terhadap diri dan pada dasarnya manusia itu jujur. Munculnya sikap jahat merupakan sebuah bentuk salah pengarahan terhadap diri seseorang. Dia juga memperkenalkan ide-ide hukum moral bahwa hukum moral lebih tinggi kedudukannya dibanding hukum manusia. Yang kedua ada dari Plato. Republik, dalam bahasa Yunani, politeia atau negeri, merupakan suatu bentuk uraian pandangan Plato terhadap keadaan ideal dari sebuah negara. Dalam bukunya, Plato menjelaskan bahwa pemerintahan yang ideal mengalami pergantian dalam 5 tahun sekali, di mana sistem ini banyak diterapkan oleh kehidupan bernegara saat sekarang ini. Plato berpendapat bahwa keadilan ideal muncul sebagai hasil dari pemikiran yang bersifat intelektual dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan konsep kebenaran. Dan yang terakhir ada dari Aristoteles. Etika menurut Aristoteles adalah perilaku jiwa yang baik yang menuntun kepada kebahagiaan dan kebenaran. Keterbatasan pengetahuan tentang jiwa manusia tidak menjadi sebuah hambatan untuk mendalami konsep etika. Filsuf Yunani kuno seperti Aristoteles berpendapat bahwa jika manusia menginginkan sebuah kebahagiaan dan jiwa bahagia lahir dari perbuatan yang bersumber dari kebajikan moral. Hal inilah yang menjadi dasar perkembangan pola pemikiran barat dan keagamaan lain pada umumnya. Sumber etika yang ketiga adalah perkembangan budaya, dan yang terakhir adalah hukum. Etika sebagai cabang filsafat. Filsafat. Filsafat adalah ilmu istimewa yang mencoba menjawab masalah-masalah yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan biasa, karena masalah-masalah tersebut di luar jangkauan ilmu pengetahuan biasa. Istilah filsafat dapat ditinjau dari dua segi. Yang pertama yaitu dari segi semantik. Perkataan filsafat berasal dari kata Arab dan Yunani, yaitu falsafah dan filosofia. Dan yang kedua dapat ditinjau dari segi praktis. Dilihat dari pengertian praktisnya, filsafat berarti alam pikiran atau alam berpikir. Etika. Juga dapat diketahui bahwa etika itu merupakan sebagai ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik dan buruk. Etika dapat mengantar orang kepada kemampuan untuk bersifat kritis dan rasional untuk membantu pendapatnya sendiri dan tidak bertindak sesuai dengan apa yang dipertanggungjawabkannya sendiri. Etika menyelidiki dasar semua norma moral. Dalam etika, dibedakan antara etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif. Etika deskriptif menguraikan dan menjelaskan kesadaran-kesadaran dan pengalaman moral secara deskriptif. Etika deskriptif dibagi menjadi dua, yaitu sejarah moral dan fenomenologi moral. Etika normatif. Etika normatif menjelaskan tentang nilai-nilai yang seharusnya dilakukan serta memungkinkan manusia untuk mengatur tentang apa yang terjadi. Etika normatif mengandung dua bagian besar, yaitu membahas tentang teori nilai atau theory of value dan
teori keharusan atau theory of obligation. Sekian dari saya, terima kasih.